Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Kembali lagi bersama kami di serial terfavorit para sahabat, Kurulus Osman Season 3. Di akhir episode sebelumnya, Osman mengenang akan kebersamaannya dengan kuda kesayangannya, Karayel. Dan di sana kita bisa melihat bahwa Osman sangat terpukul akan hal itu. Episode ini dimulai dengan Nicola yang saat itu sedang berada di Kastil Harmankaya untuk memenuhi undangan makan malam bersama Koses. Di sana juga kita melihat sebelumnya Nicola memberikan kalung kepada Mary sebagai hadiah. Dan terlihat jelas bahwa Nicola memiliki perasaan terhadap Mary. Namun Mary memintanya dan bertanya tentang siapa orang yang telah menculiknya. Dan pastinya Nicola mengetahui akan hal itu seketika Nicola menyebut nama Turgut. Menanggapi hal itu, Mary berkata, "Ya, Turgut, apakah dia akan lolos dengan ini?" Atau seketika Nicola mengatakan, "Tidak, dia tidak akan lolos dan aku berjanji, Mary. Maksudku, aku akan mulai dengan Turgut untuk mengubah nasib dunia." Kemudian mereka tersenyum. Tidak lama tiba-tiba Rogatos datang dengan penuh kecemasan seraya berkata, "Nicola, Koses, aku senang kalian ada di sini dengan keadaan yang baik. Namun ada hal yang penting yang ingin aku katakan pada kalian." Mendengar ini Koses berkata, "Wah, kejutan yang bagus." Sahabat kita beralih sejenak ke kamp pengembara. Setelah kita melihat makan malam yang diadakan di sana telah gagal karena situasi, kemudian Selcan mencoba untuk menghampiri Osman di tendanya, lalu berkata, "Kamu juga seperti ini ketika kamu masih kecil. Ketika kamu menghadapi masalah, kamu hanya ingin tinggal sendirian." Lalu Osman berkata, "Dan kau menyadari ada sesuatu yang salah dan datang kepadaku. Kau menjadi obat untuk ketidakberdayaanku. Tapi bagaimana aku bisa membayarmu kembali, Bibi?" Seketika Selcan mengatakan, "Seharusnya tidak ada balasan antara ibu dan anak. Aku menjadi obat untukmu, dan kamu menjadi obat untuk kesedihanku yang telah kehilangan seorang anak. Jadi, kita bisa saling menyembuhkan satu sama lain, benar kan? Sekarang, tenangkan dirimu. Sikap ini tidak sesuai dengan Osman Beyku." Namun Osman mengatakan, "Ini berat, Bibi. Kami menunjukkan kelemahan. Kami tidak bisa melindungi amanah itu. Pertama, mereka telah membunuh pasukan Alpen Turgut. Kemudian musuh menyelinap masuk ke suku seperti ular dan mengambil Karayelku pergi. Bukankah itu kelemahan, Bibi?" Dan Selcan menjawab, "Astagfirullah, jangan katakan itu, Nak. Kamu tidak adil pada dirimu. Lihat, Nak, beban gunung sama dengan besarnya gunung, dan kamu membuat semua orang kafir berlutut. Semenjak mereka tidak dapat melawan karena kamu mempunyai kekuatan. Mereka memainkan permainan di belakangmu, dan kamu juga akan mengatasi ini. Kamu ingat, ada pepatah, Allah hanya memberikan beban kepada orang yang bisa mereka pikul. Dan semoga Allah membuat bebanmu berat, Nak. Baiklah, aku harus pergi sekarang, dan kamu harus beristirahat." Namun Osman mengatakan, "Setelah begitu banyak kata, aku tidak seharusnya menunggu. Ada banyak yang harus dilakukan, Bibi." Mendengar ini Selcan mengatakan, "Masya Allah." Sahabat kita kembali ke Kastil Harmankaya. Rogatos berkata, "Jadi kesimpulannya, Osman menyalahkanku atas pembunuhan pasukan Alpen Turgut. Apakah ada yang ingin kau katakan tentang itu, Koses?" Lalu Koses mengatakan, "Osman memberitahuku tentang kecurigaannya padamu, tapi aku katakan padanya bahwa dia salah mencurigaimu. Aku harap kebenaran akan segera terungkap, temanku." Dan Rogatos mengatakan, "Bahkan jika kamu tidak berharap, aku akan mengungkap kebenaran itu." Mendengar ini Nicola berkata, "Rogatos, bukan kamu yang melakukan serangan itu, kan? Kamu berada di antara teman-teman, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya." Mendengar ini Rogatos tertawa dan mengulangi kembali ucapan Nicola. "Heh, aku di antara teman-teman? Apakah kamu setuju dengannya, Koses? Dan apakah kau berpikir aku berada di antara teman?" Mendengar ini membuat Koses tertawa. Kemudian Mary bertanya, "Tidakkah menurut kalian itu aneh jika kalian meragukannya?" Kemudian Rogatos mengatakan,
Aku bisa pergi sekarang jika aku mengganggumu. Seketika Nicola mengatakan, Rogatos, akankah kita menusuk diri kita sendiri saat kita harus membuat aliansi di sini? Rogatos, kamu mudah tersinggung. Mendengar ini, Rogatos mengatakan, di saat seseorang mencoba menunjukku sebagai target Osman, tapi kau mengatakan bahwa aku mudah tersinggung, Nicola. Selain itu, aku tidak disalahkan hanya karena membunuh pasukan Alpen, tapi Osman juga menuduhku atas kematian kudanya. Seakan tidak mengetahui apapun, Koses berpura kaget dan bertanya, apakah kuda Osman terbunuh? Ups, sayang sekali. Namun Nicola benar-benar tidak mengetahui apapun. Dia berpikir dan mengatakan, sepertinya seseorang bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun, sementara kita memiliki masalah seperti api di Bizantium di tengah Bitinia, dan aku tidak bisa menyesali kuda Osman. Tidak, aku tidak bisa. Pendeta Gregor masih hilang. Apakah kamu ingat itu? Kemana dia pergi? Apakah dia tenggelam di tanah? Lalu Koses mengatakan, bagaimanapun dia adalah seorang pendeta, dan mungkin dia telah naik ke langit. Kemudian mereka pun tertawa. Mendengar hal ini membuat Rogatos semakin kesal, lalu berkata, Pendeta Gregor adalah orang beragama yang terhormat. Namun Koses mengatakan, aku pikir Kaisar tidak setuju denganmu, temanku. Nicola juga mengatakan, ya, aku sudah bilang padamu sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun di meja ini memiliki Pendeta Gregor, dan aku yakin akan hal itu. Tapi, Osman, aku tidak yakin dengan dia. Lalu Koses mengatakan, aku juga tidak yakin siapa yang memilikinya, tapi aku setuju denganmu bahwa tak seorang pun di meja ini yang memiliki dia. Bagaimana menurutmu, Rogatos? Dan Rogatos menjawab, di Bitinia, kita tidak bisa yakin tentang siapapun atau apapun, dan itulah menurutku. Makanannya sangat lezat, tapi sayangnya aku harus pergi, sampai ketemu lagi. Kemudian dia pun pergi meninggalkan kastil dengan penuh kekesalan dan membuat mereka tidak bisa mengatakan apapun. Sementara itu, di kamp pengembara, melihat luka yang dimiliki Gregor membuat Andreas merasa sangat khawatir dengan mengatakan, Tuan Gregor, kita harus melepaskannya dari tanganmu dengan cepat, karena lukamu semakin parah. Namun Gregor mengatakan, kita tidak bisa melakukan itu sebelum keluar dari sini, Andreas. Kita tidak bisa sebelum memastikan bahwa kita aman. Lalu Andreas mengatakan, tapi kita tidak tahu kapan penawaran ini akan berakhir, Tuan Gregor. Dan itu terlihat seperti bahwa kita berada di sini untuk waktu yang lama. Pasukan Alpen Osman ada di mana-mana. Bahkan kita tidak mungkin bisa mengeluarkan kepala kita untuk memberitahu Rogatos. Mendengar ini Gregor mengatakan, kamu salah, Andreas. Osman adalah pria yang cerdas. Dia tidak menculik kita untuk menyembunyikan kita di sini. Dia tahu kebijakan Kaisar dan titik lemah Bizantium. Jelas, dia merencanakan langkahnya sesuai dengan itu. Dan itu sebabnya dia menculik kita. Dan dengan menggunakanku, dia ingin menyulitkan konflik antara Katolik dan Ortodoks. Jadi, dia tidak ingin kita selalu tertawan. Kebijakan Osman akan menjadi jalan untuk membawa kita ke Rogatos. Sahabat, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Pendeta Gregor sudah memahami apa maksud dan rencana Osman menyembunyikan mereka di sana. Namun itu hanya sebatas pemikiran dari Gregor saja. Dan apakah benar Osman akan melakukan itu pada mereka? Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.